Video saya kali ini akan belajar ya, apa yang biasanya kita terapkan di perusahaan. Oke. Dan kali ini saya akan membahas sheet metal tentang pemasangan cover sebuah mesin. Biasanya kita mendesain mesin tentunya memiliki sebuah frame ya. Frame itu sendiri bisa material besi atau MS, bisa juga material stainless atau SS ya. Ada yang frame-nya stainless dan covernya juga stainless. Ada yang frame-nya besi, covernya stainless. Tujuannya apa? Agar memberikan kesan warna pada perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan yang eh, menentukan warna logo ataupun karakter perusahaan itu sendiri, warnanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Biasanya customer minta warnanya disesuaikan tema sesuai perusahaan. Kalau ini misalkan biru, kita beri frame-nya besi biasa dan finishingnya coating warna biru. Kemudian agar lebih bagus, covernya terbuat atau material dari stainless. Biasanya pemasangan cover yang bagus, saya berikan tekuan sheet metal U untuk covernya. Kalau frame-nya stainless biasanya tinggal mengelas ya. Sedangkan kalau frame-nya ini terbuat dari besi, biasanya nanti ada penguat atau bracket segitiga, nanti ini akan dibor. Misalkan cover kotak ini ya. Ini kan cover samping, oke? Dan lebih bagus biasanya cover ini ditanam atau rata permukaan. Kalau hanya sekedar plat ditempelkan plat lembaran tanpa tekuan ditempelkan di luar biasanya jelek, oke? Maka dari itu perusahaan kami biasanya membuat cover seperti ini dan juga berfungsi untuk bisa dibongkar pasang agar lebih enak ketika kita memasang sebuah elektrik atau servis berkala ya. Biasanya yang terdapat pengeboran adalah di sisi ujung-ujungnya. Misalkan di sini sheet metalnya sudah terbentuk ya kan. Kemudian kita beri jarak 20 mili antar sisi menggunakan offset, kemudian kita berikan poin di keempat sudutnya, kemudian finish, dan kita berikan pengeboran hole. Misalkan katakan di drat atau nanti baut M6, maka diameternya kita lebihkan saja 7 atau 8. Nanti kita berikan ring. Biasanya cover seperti ini nanti bautnya, kepalanya akan muncul ya kan. Nah, seperti ini nanti kita berikan bracket pada frame, pelat segitiga, di drat, kemudian ini nanti dipasangkan oleh lubang bautnya. Kemudian ada juga sistem yang sering saya gunakan agar lebih estetik, lebih bagus. Kalau menggunakan sistem pengeboran ini biasanya kan kepala baut menempel keluar ya. Nah, saya berharap permukaan ini nanti rata. Kalau kita lihat dari atas, diusahakan rata tanpa ada kepala baut. Biasanya sistem yang saya gunakan atau sheet metal yang saya gunakan adalah seperti ini. Ini saya hapus terlebih dahulu pengeborannya karena ini hanya untuk pengeboran kepala baut di luar ya. Kemudian setelah sheet metal ini kan saya berikan flank pada masing-masing sisi 90 derajat. Oke. Kemudian saya ingin memberikan tekuan lagi flank pada ke atas ujungnya dengan panjang tekuan 20 mili. Oke. Apply, kemudian ini juga
ujungnya bagian dalam ini 20 mili. Oke. Kemudian yang saya lakukan adalah memberikan grid 2 disket, kemudian offset pada bagian di sini, berikan dimensi. Ingat kalau kita lihat view ya, kita lihat view di sini, visual stylenya kita ganti shaded with hidden edge. Ini kan garis tekuan putus-putus ini adalah 20 ya kan. Maka kita dari sudut harus kita berikan jarak aman. Dari ujung tepi ini kita berikan dimensi 10 mili. Atau kalau dirasa lebih aman lagi atau masih aman 12 mili. Oke, sudah aman. Kita berikan poin ke 4 sisinya. Oke, kita klik kiri, semua sisinya menggunakan poin, finish cut, barulah kita hold ya. Hold di sini menggunakan counter bore. Nah, disinilah kita harus melihat tabel kepala baut. Kalau di sini M6 ya, lubang yang harus ditembus, lubang semuanya adalah minimal 7. Oke. Karena baut L nanti rencananya kunci L ya atau kunci heksagon adalah diameter 10, maka yang atas kita beri 11 atau 12 lebih aman. Kemudian karena ketebalan plat ini adalah 1,5 atau 1,2, ini kedalaman kepalanya untuk menembuskan bagian atas saja cukup 2 mili atau 5. Tidak masalah. Kemudian klik OK. Sehingga penampakannya adalah seperti ini. Bagian bor atas adalah besar, bagian bor yang menempel di mesin nanti adalah kecil. Sehingga baut L nanti ketika kita masukkan bisa menekan dan tenggelam di plat yang bagian dalam. Harapannya apa? Harapannya agar permukaan di sini bisa rata. Jadi banyak sistem pembautan dan penempelan cover pada frame. Ada yang langsung dilas, ada yang dibaut dengan kepala muncul ke arah luar, ada juga pembautan yang sistem tanam sehingga permukaan antar frame dan cover itu rata dan estetik lebih bagus. Apabila dipepetkan dengan mesin lain atau tempat lain, ini juga sangat bagus ya, bisa menempel. Tetapi kelemahannya ketika kita membongkar bautnya, hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam ya. Usahakan apabila jatuh tidak membahayakan komponen-komponen yang berjalan di dalam mesin. Jadi mungkin demikian untuk pembahasan video kali ini ya. Sistem cover pada mesin dengan metode pembautan rata atau tenggelam sehingga permukaannya bisa bagus. Semoga video saya kali ini bermanfaat tentang pembahasan sheet metal cover pada mesin, dan terima kasih.